Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Seorang pria berusia lanjut Rabu malam ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar losmen di Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Penemuan jenazah pria yang belum diketahui identitasnya tersebut sontak menghebohkan warga sekitar. Menurut keterangan warga, korban merupakan kenalan seorang wanita berinisial M, 38 tahun. Keduanya diketahui masuk ke kamar losmen sekitar pukul 8 malam. Sekitar 30 menit di kamar nomor 7 itu, M kemudian pergi meninggalkan korban seorang diri di kamar losmen tersebut. Korban kemudian ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa sekitar pukul 11 malam oleh salah seorang warga yang juga akan menginap di losmen tersebut. Saat itu, kondisi pintu kamar korban dalam keadaan terbuka. Oleh relawan PMI bersama Dompet Peduli, korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Korban diketahui datang ke losmen tersebut menggunakan sepeda motor. Ngamar sama Bu Mary itu kan sekitar jam 8, setengah 9. Selesai ngamar, Bu Mary ini pergi, kata yang laki-laki itu, silakan aja pergi, aku mau istirahat di sini katanya. Nah setelah itu pergi, tahu-taunya ada tamu mau nginap. Nah tamu yang mau nginap itu melihat di dalam ada laki-laki tergeletak. Tahu-taunya itu tamunya si Mary tadi. Lalu Mary itu kan lewat di sini, dipanggil sama orang-orang tuh, tamu kamu tadi mati katanya, meninggal. Nah itu aja sementara. Bang, itu tadi posisi kamar dalam keadaan terbuka kah? Ketahuan Terbuka. Terbuka sedikit karena tamu tadi kan mau nyari kamar dia. Kasus penemuan jenazah tanpa identitas itu telah ditangani oleh aparat kepolisian sektor Ketapang. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menutup akhir tahun 2024, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur Selasa pagi memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 410 gram. Barang memabukkan tersebut didapat dari 9 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti sabu dilaksanakan di halaman kantor Polres Kota Waringin Timur. Kegiatan yang dipimpin Kapolres AKBP Reski Maulana Zulkarnain. Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sebelum dimusnahkan, sabu diperiksa oleh petugas dari laboratorium kesehatan setempat untuk memastikan barang bukti mengandung metamfetamin. Pemusnahan sabu-sabu sebesar 410 gram tersebut dilakukan dengan dilarutkan ke dalam air yang telah dicampur cairan zat kimia. Barang bukti senilai 600 juta rupiah lebih ini merupakan hasil pengungkapan kasus dalam kurun waktu 1 bulan terakhir dengan melibatkan 9 tersangka. Kita melakukan pemusnahan terhadap narkoba jenis sabu-sabu golongan 1 sebesar 400 gram lebih dan dengan nilai 600 juta yang saat ini merupakan rangkaian dari kegiatan press release kita di akhir tahun. Untuk narkoba, ini merupakan musuh kita bersama, tentunya tidak hanya Polri yang dalam hal ini Satres Narkoba, ini juga kita perlu langkah yang komprehensif dari semua pihak. Kita juga ada pihak-pihak terkait yang lainnya adalah pemerintah daerah, ada BNN, BNK, dan ini saling bergandeng tangan bagaimana kita dapat melakukan pemberantasan narkoba baik dari segi pencegahan maupun penindakan. Terungkapnya kasus peredaran gelap tersebut diyakini dapat menyelamatkan sebanyak 2.000 jiwa lebih dari penyalahgunaan narkoba. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Kepolisian Resor Kota Waringin Timur musnahkan ratusan knalpot brong hasil sitaan dari operasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas setempat. Knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut umumnya didapat dari para pelaku balapan liar. Pemusnahan knalpot brong merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya bagi kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Pemusnahan knalpot brong dilakukan menggunakan mesin gerinda potong dan menjadikannya beberapa bagian. Knalpot yang rusak diharap tidak lagi bisa digunakan. Knalpot brong yang dimusnahkan merupakan hasil operasi Satuan Lalu Lintas setempat dalam waktu 1 tahun terakhir. Knalpot brong yang dimusnahkan merupakan hasil operasi Satuan Lalu Lintas setempat dalam waktu 1 tahun terakhir. Total knalpot yang dimusnahkan berjumlah tidak kurang dari 350 unit. Kasat Lantas Polres Kota Waringin Timur, AKP Firdaus Canggih mengatakan, knalpot brong umumnya didapat dari hasil penindakan terhadap kendaraan yang digunakan untuk balapan liar. Selama ini, keberadaan para pelaku balapan liar memang cukup meresahkan. Ya, pada dasarnya untuk pelanggaran lalu lintas yang kita laksanakan, untuk penindakannya kita fokuskan ke penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ya. Jadi penyebutannya bukan knalpot brong lagi, tapi tidak sesuai spesifikasi teknis. Dan ini kita laksanakan disposal hari ini sebagai juga kinerja akhir tahun kita. Kita juga laksanakan disposal untuk beberapa knalpot yang sudah kita amankan. Kalau penggunaan knalpotnya tidak sesuai spesifikasi teknis ini, belum ada penelitian terkait hubungannya dengan kegiatan balap liar. Namun rata-rata pengguna kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis ini ya salah satu pelaku balap liar. Canggih mengimbau agar seluruh pengendara mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama, serta menghindari penggunaan knalpot yang dapat meresahkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa operasi terhadap knalpot brong akan terus dilaksanakan secara rutin. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur musnahkan 2 senjata api rakitan yang ditemukan di sebuah pondok di kawasan perkebunan kelapa sawit. Pemusnahan merupakan upaya dalam memberantas peredaran senjata api ilegal. Pemusnahan senjata api rakitan pada Selasa pagi dilakukan dengan cara memotongnya menjadi beberapa bagian menggunakan mesin gerinda potong. Kegiatannya dipimpin langsung Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Julkarnain. Pemusnahan menggunakan gerinda potong merupakan metode yang efektif karena dapat dengan cepat merusak bagian vital senjata api. Hal ini untuk mencegah senjata bisa diperbaiki atau dipergunakan kembali. Terdapat 2 senjata api rakitan yang saat itu dimusnahkan, yaitu jenis laras panjang dan laras pendek. 2 senjata api itu didapat dari sebuah pondok tak berpenghuni di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Cempaka Hulu. Polisi menemukannya saat melakukan patroli di kawasan tersebut. Sementara itu sepanjang tahun 2024, setidaknya terdapat 3 perkara pidana terkait kepemilikan senjata api. Senjata api ilegal tersebut didapat dari para pelaku pencurian buah kelapa sawit. Saat ini yang kita tangani ada 3 kasus yang sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Namun untuk hari ini ada rilis terkait dengan pemusnahan senjata api itu kita dapat ketika melaksanakan patroli bersama Polsek, di mana di situ ada pondok yang memang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Kemudian kita lakukan pengecekan di pondok tersebut, ditemukanlah 2 senjata api tersebut, karena kami hanya menemukan waktu itu di pondok yang ada di perkebunan kelapa sawit. Kalau untuk yang sebelumnya itu kasus apa yang akhirnya ditemukan senjata? Waktu itu memang ada kejadian pencurian sawit. Kemudian kita lakukan penggeledahan, ternyata ada di situ mereka membawa atau memiliki senjata api. Pemusnahan senjata api rakitan oleh Polres Kota Waringin Timur
merupakan bagian dari upaya mengurangi angka kekerasan yang melibatkan senjata api ilegal, yang pada akhirnya diharap dapat meningkatkan keamanan masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sepanjang tahun 2024 telah terjadi peningkatan kasus kejahatan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Waringin Timur. Peningkatan kasus terjadi cukup signifikan, mencapai hingga 30% lebih dibanding tahun 2023 lalu. Meningkatnya jumlah kasus kejahatan tersebut diketahui berdasarkan paparan Polres Kota Waringin Timur dalam rilis akhir tahun. Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Julkarnain menyampaikan, selama bulan Januari hingga Desember 2024, Polres Kota Waringin Timur telah menangani sebanyak 715 kasus kejahatan. Kasus tersebut didominasi oleh kasus pencurian biasa, disusul kasus pencurian dengan pemberatan, serta kasus penggelapan. Selain itu juga ada kasus kejahatan perkebunan dan kasus penipuan. Jumlah kasus kejahatan yang ditangani di tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 30% lebih dibanding tahun lalu. Pada tahun 2023, jumlah kasus kejahatan yang ditangani Polres Kota Waringin Timur berjumlah 490 kasus. Sedangkan untuk penyelesaian kasus terjadi peningkatan. Jika pada tahun 2023, kasus kejahatan yang terselesaikan hanya sebanyak 141 kasus atau sebesar 28,8%. Di tahun 2024, penyelesaiannya naik menjadi 436 kasus atau 60,9%. Mengapa di Polres Kota Waringin Timur sangat tinggi dalam penanganannya? Karena kita mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, apabila ada tindak pidana yang sekiranya menyebabkan konflik sosial, maka penanganannya langsung ditangani oleh Satreskrim Polres, dan penanganan selanjutnya akan secara berlanjut untuk gangguan Kamtibmas ditangani oleh Polsek, sehingga tugas Polsek adalah memelihara gangguan Kamtibmas ketika ada tindak pidana, baik itu dengan upaya cooling system dan memberikan upaya preventif kepada masyarakat. Sementara untuk kasus tindak pidana narkoba yang ditangani Polres Kota Waringin Timur terjadi penurunan. Dari 193 kasus di tahun 2023 dengan penyelesaian 147 kasus, turun menjadi 150 kasus di tahun 2024 dengan penyelesaian 128 kasus. Mashud Badarudin, Hayat TV. Di tengah gemerlap hiruk-pikuk malam tahun baru, warga jalur 5 Perumahan Citra Karya Mandiri Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki cara sendiri dalam merayakannya, dengan makan bersama untuk menjalin silaturahmi dan keakraban antar warga. Meski dilaksanakan secara sederhana, kegiatan di lingkungan perumahan ini menjadi momen berharga, yaitu untuk saling mempererat hubungan antar tetangga. Kegiatan dimulai dengan doa bersama dalam memanjat syukur atas apa yang telah diperoleh sepanjang tahun 2024. Doa juga diiringi dengan harapan agar impian dan cita-cita yang belum terwujud dapat tercapai di tahun 2025. Keakraban semakin terasa saat warga menikmati hidangan yang telah disiapkan. Tidak ketinggalan, momen spesial itu juga diwarnai dengan durian yang tengah musim. Ada juga warga yang bernyanyi untuk menghibur warga lainnya.
Acara sederhana ini membawa makna tersendiri bagi warga, meskipun tanpa hingar-bingar. Perayaan ini menjadi simbol kekompakan dan kebersamaan, sebuah cerminan pentingnya membangun lingkungan yang harmonis. Dengan kegiatan tersebut, warga berharap keakraban dan silaturahmi antar tetangga semakin erat terjalin hingga di tahun-tahun mendatang. Alhamdulillah pada malam hari ini kami warga Jalur 5 Kompleks CKM mengadakan makan-makan bersama dalam rangka menyambut malam tahun baru 2025 sekaligus juga malam 1 Rajab, yang mana pada malam hari ini kami makan bersama secara sederhana untuk gunanya mempererat silaturahmi kami, memperkuat jalinan kerjasama antar warga, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi semoga kedepannya pada tahun mendatang kami tetap selalu dalam keadaan kompak, dalam solid yang kuat, sehingga kegiatan-kegiatan semacam ini untuk menjalin silaturahmi berjalan dengan seterusnya dan berlanjut dengan baik. Sambil menunggu berakhirnya tahun 2024 dengan santai dan penuh kebersamaan, warga perumahan Citra Karya Mandiri mengisinya dengan berbagai kegiatan, termasuk dengan bermain domino sambil menikmati kebersamaan dalam suasana yang akrab. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menyambut malam pergantian tahun 2024 menuju tahun 2025, Masjid Jami Nur Kolbu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengadakan malam muhasabah. Kegiatan yang diisi dengan zikir dan doa bersama ini untuk mengisi malam tahun baru dengan cara bermanfaat. Malam muhasabah atau introspeksi diri di Masjid Jami Nur Kolbu Sampit diikuti oleh para jamaah serta warga sekitar masjid yang terletak di Jalan Pramuka Sampit. Zikir serta doa bersama pada 31 Desember malam itu dipimpin oleh Ustadz Sarifuddin. Ustadz Sarifuddin mengatakan, zikir dan doa bersama yang dibalut dengan kegiatan malam muhasabah merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap menyambut tahun baru. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengisi malam pergantian tahun dengan cara yang bermakna dan bermanfaat, serta menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengarah pada kemaksiatan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen spiritual bagi jamaah, tetapi juga menjadi wadah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Melalui kegiatan zikir dan doa bersama, diharapkan tahun 2025 semakin membawa lebih banyak kebaikan dan keberkahan. Di malam pergantian tahun itu melaksanakan kegiatan zikir dan doa bersama. Ya dengan judul muhasabah lah. Seperti itu, kalau bahasa Indonesianya kan introspeksi. Jadi kita memasuki malam pergantian tahun itu dengan berzikir, berdoa, ya kan, berharap di tahun berikutnya ini lebih baik daripada tahun kemarin. Kita menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat di malam tahun baru, karena di malam tahun baru ini sangat banyaklah perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat tadi ya. Nah, jadi kita ya paling tidak membuat kegiatan ya boleh dikatakan tandingan ya kan. Tapi sebenarnya ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Malam muhasabah di masjid ini turut diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Haris dan kegiatan ditutup dengan tausiah oleh Ustadz Yuda Tripurnama. Melalui zikir dan doa bersama ini diharap dapat menghindarkan dari semua hal buruk dan kebaikan selalu menyelimuti kehidupan seluruh masyarakat di tahun-tahun mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Setiap momen libur tahun baru, banyak warga mengisinya dengan berwisata bersama keluarga. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, salah satu yang menjadi destinasi wisata favorit warga adalah Pantai Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit. Pada tanggal 1 Januari 2025, sejak pagi hari, Pantai Ujung Pandaran sudah dipadati oleh ribuan warga. Objek wisata alam ini memang kerap menjadi tujuan mengisi momen libur bersama keluarga, termasuk saat libur tahun baru.
Banyak keluarga yang membawa anak-anak menikmati keindahan suasana alam sambil bermain di pasir pantai atau berenang di laut. Pantai Ujung Pandaran yang berjarak sekitar 90 km dari kota Sampit memang menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Kota Waringin Timur. Selain memiliki pemandangan yang indah, Pantai Ujung Pandaran juga menawarkan sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari penginapan hingga wahana permainan air. Sejak tadi malam, nginap di sini. Mbak, alasannya untuk memilih berwisata di pantai ini apa nih? Fasilitasnya lengkap, terus ada wahananya. Enak sih untuk keluarga, cocok, aman juga pantainya. Kalau keindahan pantai sendiri, Mbak? Bagus, asri, terus pepohonannya masih banyak. Pengunjung Pantai Ujung Pandaran tidak hanya berasal dari kota Waringin Timur, banyak juga warga dari luar daerah yang sengaja datang berwisata di pantai tersebut. Dari mana nih, Pak? Kerempangi. Sejak kapan? Sejak kapan? Mulai malam tadi. Jam 3 sampai sini. Jam 3 malam. Pak, kenapa memilih Pantai Jodoh ini Pak jadi tempat rekreasi hari ini Pak? Ya, yang pasti dulu. Indah sedap dipandang mata. Sedang lah, kalau di sana itu kan terlalu banyak juga orang yang bising. Kalau di sini sedang. Nggak terlalu banyak juga manusianya. Menurut salah satu pengelola Pantai Ujung Pandaran di kawasan Pantai Jodoh, menyebut jika pengunjung sudah ramai sejak beberapa hari terakhir. Pada saat momen libur tahun baru ini, jumlah pengunjung meningkat hingga mencapai 5.000 orang per hari. Beberapa hari sebelum tahun baru, kita ada kunjungan minimal bisa sampai 1.000 orang lah dalam satu hari. Kalau untuk mencapai hari H tahun baru, itu bisa mencapai 5.000-an orang yang datang ke sini. Itu berasal dari mana saja itu Pak? Kalau untuk pengunjung kita bermacam-macam daerah sekitaran Kotim. Bahkan ada dari luar provinsi pun ada. Dari Banjarmasin, Pontianak, kita ada. Kita mungkin yang dari luar daerah itu bisa 1 minggu sebelum hari H sudah membooking tempat. Padatnya pengunjung Pantai Ujung Pandaran diperkirakan masih terjadi hingga berakhirnya masa libur tahun baru. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan pantai ini terus berkembang sebagai pariwisata andalan kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran hebat menimpa sebuah rumah yang berada di Jalan Ranjing Suring, perempatan Nyai Balau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 2 penghuni rumah yang tak sempat menyelamatkan diri tewas di tempat kejadian, sementara 2 lainnya terluka. Seperti inilah kobaran api yang menghanguskan sebuah rumah semi permanen milik warga yang berlokasi di Jalan Ranjing Suring, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa 31 Desember 2024 sore. Kobaran api yang disertai angin kencang dengan cepat membesar dan membakar sebagian besar bangunan rumah serta barang berharga di dalamnya, termasuk mobil pemilik rumah. Kondisi ini sontak membuat warga setempat berhamburan keluar rumah untuk membantu memadamkan api yang berkobar. Salah satu saksi menuturkan jika api diketahui berasal dari bagian belakang rumah yang terbakar, lalu berkobar dan menjalar ke bagian lainnya, namun belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut. Dari arah kamar. Usianya gimana? Tua apa gimana? Usianya tuh aku belum lihat mukanya, satunya keadaan gini. Kiri itu gimana? Berarti 2 orang yang meninggal ini suami istri ya? Api dari mana awalnya? Api itu awalnya dari belakang. 2 orang pemilik rumah ditemukan tewas di tempat kejadian, sementara 2 lainnya berhasil menyelamatkan diri, kendati mengalami luka berat dan luka ringan. Kapolsek Pahandut Palangkaraya, Kompol Polpi Apriana, saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan, masih belum bisa memberikan keterangan secara rinci identitas korban terbakar dan korban terluka serta penyebab pasti terjadinya kebakaran.
Kebakaran rumah ya, jadi memang ini masih dalam penyelidikan ya, jadi memang kita pastikan memang ini ada peristiwa kebakaran. Ada berapa korban Bu yang meninggal? Nah sementara masih kita kumpulkan datanya dulu, ya belum bisa kita pastikan ada berapa orang. Tadi ada 2 jenazah yang dievakuasi. Ya memang dari TKP yang kita temukan, tapi nanti akan kita cek kembali. Identitasnya belum tahu Bu ya? Belum kita ketahui semuanya, makanya ini masih kita kumpulkan dulu identitasnya. Kalau penyebabnya Bu? Penyebabnya kita juga belum, makanya nanti kan kita kumpulkan semuanya ya, karena tadi kita lihat sendiri kan di TKP masih padat sekali. Berarti 2 orang yang dievakuasi tadi terbakar Bu ya? Infonya seperti itu. 9 armada pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran setempat, dibantu unit pemadam Swakarsa, baru berhasil menjinakkan kobaran api sekitar 1,5 jam kemudian. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, RTV. Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Phoebe Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.